Yang saya hormati, kemudian ayat selanjutnya, wayakuluna dan orang-orang kafir itu berkata, laula unzila, kenapa tidak diturunkan alaihi kepada Nabi Muhammad ayatun, tanda-tanda kebesaran, bukti-bukti kalau dia itu nabi, mirrabbihi, dari Tuhannya. Fakul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu, innamal ghaibu, sesungguhnya itu adalah urusan gaib. Ya. Jadi Allah memberikan Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah, bukti mukjizat, itu urusan gaib. Terserah Allah ngasih atau tidak. Ya. Lillah, barang gaib itu hanya haknya Allah. Fantadiru, kalau kalian tetap tidak mau beriman kepadaku, tidak percaya kepadaku Nabi Muhammad, fantadiru, tunggu saja. Ini sesungguhnya aku Nabi Muhammad ma'akum, bersama kalian, minal muntadirina, sama-sama nunggu. Kalau kalian tetap tidak mau beriman, monggo silakan nunggu kebinasaan, nunggu kekalahan, nunggu kehancuran. Aku Nabi Muhammad dan pengikutku nunggu apa? Kemenangan, kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini Bapak Ibu saya hormati, ini wataknya wong kafir, Pak. Wong kafir itu minta agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Bukti kalau dia itu adalah nabi. Nah, permintaan ini itu bukan permintaan memang pengen membuktikan nanti kalau ada aku tak beriman, tidak begitu. Permintaan memang watak mereka tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Karena tidak mau percaya, tidak mau ikut, akhirnya mereka pengen minta-minta itu loh, Pak. Mana buktinya? Mana buktinya? Minta bukti kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah itu hanya untuk alasan karena mereka tidak mau beriman. Loh, aslinya Pak ya, kalau seandainya Nabi Muhammad itu tidak membawa mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya itu kan rapopo, Pak. Wong mereka juga hidup bersama Nabi 40 tahun, ngerti cilikane Nabi. Nabi itu cilikane apik, ora tahu bohong, ora tahu ini. Mereka ngerti cilikane Nabi. Nabi ku apik. Mestinya kan itu sudah harus jadi bukti dan menguatkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad dan percaya kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Ya. Makanya Bapak saya hormati, karena mereka tidak mau beriman dan tidak ikut, maka mereka gaya, Pak ya, cari alasan, ya, untuk membenarkan mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu. Kadang-kadang mereka, Pak ya, minta, kenapa sih Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad itu, kenapa tidak diturunkan dari langit makblek 30 juz 6.666 ayat? Ngono, Pak. Kenapa mereka bilang begitu? Memang dasar nggak mau percaya, Pak. Memang gitu. Gaya alasan-alasan gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan lidzalika nusabbitu bihi fuadaka warattalnahu tartila. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 7, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Mereka njaluk, Pak, kok Quran kok turun sithik. Mbok ya langsung 30 juz sekaligus. Kemudian Allah menurunkan ayat kepada mereka, Pak. Katakan kepada mereka, hai Nabi Muhammad, seandainya Allah menurunkan Quran sekaligus 30 juz lengkap, pasti mereka akan merubah-rubahnya dengan tangan mereka. Dan pasti mereka akan mengatakan
Ini mah bukan Quran, ini mah buku sihir. Nah, Pak. Kalau itu seandainya Allah turunkan 30 juz full, mereka akan mengatakan iki udah Quran iki paling tukang sihir, gaenane Muhammad, dia dapat dari sini dari situ. Dasar nggak mau beriman, Pak. Bahkan mereka, Pak, minta lagi, Pak, lebih dari itu. Ya, minta, Muhammad, kalau memang kamu itu memang utusan Allah, buktikan. Itu loh, Bukit Sofa itu yang biasa untuk sa'i itu. Coba kalau bisa jadikan menjadi emas. Gitu, Pak. Kalau kamu bisa menjadikan sofa jadi emas, aku tak beriman. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, "Hei Nabi Muhammad, mbok minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menjadikan Bukit Sofa jadi emas. Aku akan beriman sama kamu, wis aku jadi pengikutmu, wis aku gelem." Rasul bersabda, "Wa taf'alun?" Kalau memang betul aku doa kepada Allah agar sofa dijadikan emas, kemudian jadi betul Allah mengabulkan, kamu akan beriman? Mereka menjawab, ya, aku akan beriman. Kemudian, Pak, Allah doa kepada Nabi Muhammad doa kepada Allah. Kemudian Jibril datang. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Inna rabbaka yaqra'u alaikas salam." Ya. Wahai Muhammad, Tuhanmu titip salam kepadamu. Wong kok dititipi salam sama Allah, Pak. Nabi Muhammad. Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu. Dan Tuhanmu berfirman, kalau kamu mau, memang itu yang kamu kalau memang kamu mau sofa jadi emas, kalau kamu mau wahai Muhammad, Allah akan kabulkan. Tapi ingat, kok setelah itu ada yang tidak mau beriman dan kafir, tidak mau beriman, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan siksaan yang belum pernah saya siksakan kepada seseorang dari dunia ini. Wa in syi'ta, kalau kamu mau, Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, sofa tidak jadi emas, tapi Allah memberikan mereka pintu tobat. Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk mikir-mikir meneh supaya mereka menerima hidayahmu. Nabi Muhammad milih mana, Pak? Nabi Muhammad akhirnya berkata kepada Jibril, bal babut taubati warahmah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah kalau aku pilih tidak usah sofa dijadikan emas, tapi semoga Allah memberikan pintu tobat, memberikan kesempatan agar mereka bisa berpikir sehingga mereka nanti siapa tahu mau masuk Islam. Itu, Pak. Sebab kalau seandainya mereka minta ini minta itu, kalau dikabulkan oleh Allah, awas. Gitu. Tapi akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tetap rela, Pak, rela diece, di jare arep gawe sofa dadi emas, dasar ora iso. Berarti kowe iki utusan pangeran, nyatane kowe ora iso. Mereka akhirnya ngece-ngece kayak gitu, Pak, ya. Padahal Rasulullah tidak mau milih itu karena Rasul ingin mereka tetap diberi kesempatan oleh Allah agar Allah tidak langsung menyiksa mereka. Allah memberi kesempatan mereka untuk bertobat dan menerima hidayah. Nah itu. Ya kadang-kadang, Pak, ya, mereka itu juga ya, dalam surat Al-An'am ayat 8 dan 9 itu mereka juga kalau memang berkata, kalau memang Muhammad itu utusan Tuhan, mestinya kan ya Allah juga ngutus pengawalnya dari malaikat. Mana pengawalmu dari malaikat? Tunjukkan kalau kamu itu utusan Tuhan, tunjukkan pengawalmu, mestinya kan sing ngawal malaikat wong kamu utusan Tuhan. Kan gitu, Pak. Surat Al-An'am ayat 8 dan 9. Wa qaulu laula unzila alaihi malak walau nazzalna malakal laqudiyal amru summa la yundurun walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Akhirnya dijawab oleh Allah. Katakan kepada mereka, kalau kalian memang menghendaki Nabi Muhammad dikawal oleh malaikat, rapopo, neng inget
Kalau Allah menghendaki seperti permintaan kalian, hei orang kafir, Allah menurunkan malaikat untuk ngawal Nabi Muhammad, hati-hati. Malaikat Pak, kalau mereka salah sithik langsung dihabisi oleh malaikat. Gelem po? Gitu, Pak. Makanya tidak dikabulkan Nabi Muhammad. Allah tidak mengutus malaikat untuk ngawal Nabi Muhammad. Kalau betul Nabi Muhammad dikawal malaikat, mereka yang menyakiti Nabi Muhammad langsung Pak dihabisi oleh malaikat. Nah, tapi mereka itu tidak menyadari sampai akhirnya Pak ya, sampai akhirnya ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Sampai akhirnya anna ahla Makkah tasa'alu Rasulullah ayyuriyahum ayatan fa'arahum insyiqaqal qamar. Ya. Ini Ibnu Abbas, Anas, sahabat Anas juga menceritakan, inna ahla Makkah sa'alu Rasulullah ayyuriyahum ayah fa'arahumul qamar syaqqataini aw syiqqataini hatta ra'au khira' bainahuma. Tapi akhirnya Pak ada satu tanda mukjizat Nabi Muhammad itu diperlihatkan oleh mereka. Ning ya ora gelem, ora ana sing iman itu, Pak. Mereka datang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ya, coba berikan kami tanda kalau kamu itu malaikat, coba. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, Pak. Untung malam hari, Pak. Untung malam hari. Untung tanda ini tanda di langit bukan di bumi. Suatu malam itu pas bulan purnama itu Allah Rasulullah bersabda kepada mereka, "Wih, deloken itu. Bulane sigar dadi loro." Sampai gunung yang ada gua Hira'nya itu berada di tengah-tengah sigaran 2 bulan itu. Yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini, sampai kelihatan gunung yang ada gua Hira' di tengah-tengahnya. Enggak beriman itu mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya Bapak Ibu hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 111. Walau anna nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula maka liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Seandainya permintaan mereka itu Pak dikabulkan, Allah menurunkan malaikat kepada mereka, ya. Kemudian mereka bisa berbicara dengan orang mati, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, maka liyu'minu, mereka tidak akan mau beriman. Orang beriman itu enggak dikasih apa-apa, setia juga tetap beriman kok, Pak. Ya. Dan para sahabat yang beriman itu kan tidak menuntut Pak, mana mukjizatnya, aku beriman dah. Mereka beriman, sudah beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad tanpa minta mukjizat, tanpa minta. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad katakan pada mereka, urusan Allah menurunkan apa yang mereka inginkan itu urusan gaib, itu terserah Allah. Gitu. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepadaku, tunggulah. Aku juga nunggu. Aku nunggu kemenangan. Aku nunggu kebahagiaan. Kalau kalian nunggu kehancuran dan kebinasaan dunia dan akhirat. Nah, itu saja Bapak